Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu mengenai norm matriks, dan sebagai permulaan akan diperkenalkan berbagai norm vektor. Selamat menyaksikan. Vektor di bidang dan di ruang juga memiliki sifat-sifat geometris yang bertumpu pada konsep sudut dan jarak. Ruang matriks berukuran M kali N itu isomorf dengan ruang vektor berdimensi Mn, sehingga sembarang norm ruang vektor berdimensi Mn berlaku juga untuk ruang matriks M kali N. Namun ketika kita memiliki perkalian matriks, maka diperlukan syarat yang lebih keras untuk norm matriks. Nah, beberapa norm vektor yang kita ketahui dan biasa digunakan, yang pertama adalah norm 2, yaitu untuk X. Jadi misalkan X itu di Cn X1 sampai Xn. Nah, norm 2 ini didefinisikan sebagai akar dari jumlahan modulus dari Xi kuadrat, jadi ini I1 sampai N, dan norm ini berasal dari dot product. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa norm 2 ini itu sama dengan akar dari hasil kali dalam X dikalikan dengan X. Nah, kita juga bisa mendefinisikan misalkan untuk X dan Y, misalkan A matrik berukuran N kali N yang definite positif, lalu misalkan X dan Y ini di Cn, kita juga bisa mendefinisikan suatu hasil kali dalam X kali Y itu sama dengan X bintang dikalikan AY, di mana X dan Y-nya di Cn. Dan di sini kita bisa mendefinisikan norm vektor yang berdasarkan matrik A itu adalah akar dari X bintang AX. Nah, ini adalah suatu contoh norm yang berasal dari hasil kali dalam. Namun untuk supaya norm berasal dari hasil kali dalam, maka harus memenuhi norm X plus Y kuadrat ditambah norm X min Y kuadrat sama dengan 2 kali norm X kuadrat ditambah norm Y kuadrat. Ini berlaku untuk setiap X dan Y di Cn. Nah, beberapa norm yang lazim digunakan di Cn. Pertama, norm 1, yaitu jumlah dari modulus dari Xi. Norm 2 yang sudah kita bahas tadi, jumlah 1 sampai N norm Xi kuadrat kemudian diakarkan. Kemudian norm Tahingga, yaitu maksimum dari modulus Xi, dan secara umum untuk P bilangan real, P lebih besar sama dengan 1, kita definisikan norm P sebagai jumlah dari modulus Xi dipangkatkan P, kemudian diakarkan dengan 1/P. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ambil X adalah vektor 3, 4, dan Y adalah vektor 1 min 2. Nah, kita akan mengecek apakah norm 1 itu merupakan norm yang berasal dari hasil kali dalam. Jadi kita akan hitung pertama norm kalau 3, 4 ini dijumlah dengan 1 min 2, kemudian kita hitung norm 1 kuadratnya, maka ini akan sama dengan norm dari vektor 42 yang dikuadratkan, dan ini sama dengan jumlah 4 tambah 2 kuadrat sama dengan 36. Nah, pada saat kita hitung 34 dikurangi 1 min 2 norm 1 kuadrat, ini sama dengan norm 1 dari 36 kuadrat, dan ini sama dengan 64. Dan pada saat kita hitung 2 dikalikan norm 1 dari 34 kuadrat ditambah norm 1 dari 1 min 2 kuadrat, dan ini sama dengan 116, sehingga ini tidak sama dengan 36 tambah 64 yaitu 100, sehingga norm 1 bukan norm yang berasal dari hasil kali dalam. Nah, sekarang
Di sini kita akan lihat terlebih dahulu mengapa norm Tahingga didefinisikan seperti ini. Nah, ternyata kita punya sifat berikut di mana norm Tahingga dari X itu adalah limit dari norm X, norm P dari X untuk P menuju Tahingga. Kita akan lihat dulu lemma ini. Nah, di sini kita perhatikan bahwa norm P ini bisa saya tulis seperti ini, yaitu norm Tahingga dikalikan dengan, nah ini adalah definisi norm P tadi, pangkat 1/P, kemudian saya bagi lagi dengan norm Tahingga dengan asumsi X-nya tidak 0 ya. Nah, ini bisa saya tulis kembali seperti ini, sigma XIP dibagi norm Tahingga pangkat P I1 sampai N, dan ini semuanya pangkat 1/P. Nah, kemudian ini bisa saya tulis seperti ini, sigma modulus XI dibagi norm Tahingga dari X pangkat P kemudian pangkat 1/P, dan bagian ini akan lebih kecil atau sama dengan N pangkat 1/P. Karena pada norm Tahingga yang dilihat adalah yang paling besar di antara semua XI. Jadi ini kita peroleh tadi dari sifat bahwa ini masing-masing lebih kecil atau sama dengan 1, sehingga jika ada sebanyak N maka ini akan lebih kecil atau sama dengan norm Tahingga dikalikan N pangkat 1/P. Nah, sekarang kita bisa tulis seperti ini, bahwa norm Tahingga, norm P ini diantara norm Tahingga dan norm Tahingga dikalikan N pangkat 1/P. Lalu untuk P menuju Tahingga, maka ini akan, jadi untuk P menuju Tahingga, maka ini akan lebih kecil atau sama dengan limit P menuju Tahingga dari norm P, dan ini lebih kecil sama dengan dikalikan limit dari P menuju Tahingga N pangkat 1/P, dan ini adalah norm Tahingga dari X. Jadi penamaan norm Tahingga ini berasal dari limit norm P untuk P menuju Tahingga. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.